Halo teman-teman, saya Daud Paulus Elkana dengan NIM 352019-006. Di sini saya akan menganalisis kasus maraknya penyebaran video syur mantan pacar menggunakan teori feminisme postkolonial. Pertama-tama, saya akan memulai dari pengertian feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Selanjutnya, arti postkolonial. Secara umum, postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Dalam pengertian yang lebih luas, postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teori feminisme post atau pasca kolonial. Nah, dalam teori feminisme, feminis postkolonial masuk dalam gelombang ketiga yang merupakan cabang dalam bidang wacana dan identitas budaya. Feminisme postkolonial bergerak dalam ranah identitas sebagai alat perjuangan, tetapi tidak buta dalam penguasaan sejarah. Mengapa bahasanya disebut postkolonialisme? Karena wacana ini hendak memeriksa penindasan dan ketimpangan yang masih terjadi pasca gelombang kemerdekaan negara atau bangsa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, feminisme postkolonial ini merespon persoalan perempuan yang sering diabaikan karena persoalan kolonial. Pemikiran postkolonial menempatkan persoalan perempuan dalam bentuk kolonialisme. Kritik ini berpendapat bahwa kolonialisme beroperasi dengan cara yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang mengalami kolonialisasi ganda. Apa sih kolonialisasi ganda itu? Yakni keberadaannya sebagai pihak yang dikuasai dan didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam budaya patriarki. Peran dan identitas perempuan cenderung direduksi pada tubuh, seksualitas, dan fungsi reproduksi masyarakat patriarkis. Nah, sekarang kita membahas dasar pandangan feminisme postkolonial. Feminisme postkolonial berakar dari penolakan universalitas pengalaman perempuan di negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu adalah negara koloni atau bekas negara yang dijajah. Berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme postkolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, dan cara pandang maupun mentalitas masyarakat. Nah, selanjutnya ada kutipan dari Beverly Lindsay dalam bukunya Comparative Perspective on Third World Women, The Impact of Race, Sex, and Class, menyatakan hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis kasus. Pada zaman sekarang, banyak sekali pasangan-pasangan muda atau yang berpacaran yang sudah melewati batas wajar, dari yang bercumbu sampai melakukan hubungan badan. Mungkin di negara luar atau negara barat, tindakan ini merupakan hal yang wajar. Tetapi untuk kita di Indonesia, hal ini merupakan tindakan yang melanggar norma dan moral dalam masyarakat. Nah, walaupun begitu, berdasarkan asas hukum atau legalitas, seseorang yang melakukan hubungan seks dengan pacarnya atas dasar suka sama suka atau keputusan bersama, dan keduanya telah dewasa atau di atas umur 18 tahun, tidak dapat dijerat pasal perzinahan. Nah, mungkin karena sudah seiring perkembangannya zaman dan sudah maraknya kasus-kasus seperti ini dan sudah terasa biasa di kalangan orang-orang berpacaran hal-hal seperti ini. Nah, jadinya hal ini sudah
lagi tidak terlalu tabu di Indonesia. Nah, tetapi yang menjadi masalah dari tindakan ini adalah lahirnya hasrat untuk menguasai. Nah, bagaimana sih cara menguasainya? Di sini kita perlu menggarisbawahi kata menguasai. Nah, di sini perempuan kembali dijajah, bukan oleh negara lain, tetapi oleh pacarnya sendiri atau laki-laki. Ya, tindakan merekam hubungan badan ini didasari oleh hasrat untuk menguasai. Kebanyakan dari mereka laki-laki ingin menguasai atau memiliki perempuan seutuhnya agar tidak ada alasan untuk macam-macam atau bahkan meninggalkan perempuan tersebut. Tubuh perempuan yang sudah diperlihatkan seutuhnya di dalam video tersebut merupakan senjata utama untuk laki-laki menguasai perempuan. Hal ini juga sesuai dengan budaya patriarki yang sudah dikonstruksikan dari zaman kolonial dulu, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan, politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Bahkan, sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Nah, pada akhirnya mereka seperti kembali pada zaman kolonial, di mana perempuan yang mengalami tindakan ini merupakan pihak yang dikuasai oleh pacarnya sendiri, dan juga mengalami diskriminasi, atau bisa dibilang mereka atau perempuan mengalami kolonialisasi ganda. Di mana letak kolonialisasi gandanya? Di saat laki-laki merekam tindakan hubungan badan mereka bersama pacarnya atau perempuan, disitulah letak menguasainya. Sedangkan diskriminasi akan diterima oleh perempuan jika perempuan tersebut melakukan hal macam-macam sampai ingin meninggalkan laki-laki tersebut. Dengan apa diskriminasinya? Ya, dengan ancaman video hubungan badan mereka berdua yang akan disebarkan. Sehingga perempuan tersebut mau tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Risikonya, jika si perempuan menolak, video yang menampilkan badan perempuan tersebut akan beredar dalam masyarakat melalui media sosial, sehingga perempuan tersebut akan merasa malu dan kehilangan harga dirinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki yang menyebarkan video tersebut akan terjerat hukum, tetapi sanksi sosial yang akan diterima oleh perempuan lebih berat dibandingkan oleh laki-laki. Tak jarang banyak perempuan yang sudah merasa hancur dan memilih untuk menjadi pekerja seks komersial atau PSK, bahkan ada pula yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kasus ini sebenarnya menjadi tantangan untuk para perempuan-perempuan yang sedang menjalani hubungan berpacaran, apalagi yang sudah melewati batas-batas wajar. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia sudah lama sekali darurat kekerasan seksual. Kasus ini pun sudah lama terjadi dalam masyarakat, dan video-video korban masih banyak yang beredar dalam masyarakat. Memang, di satu sisi kita pasti akan memikirkan bahwa ini juga kesalahan dari perempuan tersebut. Tapi saya yakin, di saat mereka melakukan tindakan tersebut, mereka tidak akan memikirkan sampai sejauh ini. Dan jika sudah terjadi penyebaran seperti ini, saya rasa kita semua yang ada di posisi perempuan tersebut juga akan merasa hancur. Jadi, alangkah baiknya sebelum kasus-kasus seperti ini beredar di masyarakat dan banyak merugikan kaum-kaum perempuan, alangkah baiknya kita, terutama Indonesia, memerlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual, terutama perempuan, serta menindak tegas pelaku penyebaran video syur tersebut. Bagaimana caranya? Ya, mari kita sama-sama menyuarakan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual agar dapat menjadi payung untuk melindungi korban-korban yang hancur akibat ulah pasangannya sendiri. Serta harus juga mempertegas undang-undang pornografi agar tidak ada lagi video-video yang tersebar di internet maupun media sosial. Sekian analisis kasus maraknya penyebaran video syur mantan pacar menggunakan teori feminisme postkolonial dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.